Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai sistem aplikasi pemesanan di warung makan Butini. Dengan anggota saya sendiri Umi Hafiatul Nisa dengan NIM 14. Saya Naufal Munziri dengan NIM 10. Saya Ferdinand Muhammad dengan NIM 26. Saya Nurul Sofika dengan NIM 23. Saya Muhammad Ridho Pratama dengan NIM 25. Baik, yang pertama di sini saya akan jelaskan pada halaman login di aplikasi Warung Makan Batini. Di sini kita diminta untuk menginputkan dua inputan, yaitu yang pertama adalah username dan juga password. Jadi di sini kita menggunakan demo account di bawah sini yang ada tulisan owner, strip owner 123. Yang mana ini adalah username dan juga password untuk owner atau pemilik warung. Lalu pelanggan strip guest di sini untuk akun dari pelanggan nantinya. Nah, di sini coba kita masukkan untuk pelanggan. Nah, jangan lupa juga kita memilih pilihan di sini ada dua, yaitu owner dan juga pelanggan. Kita pilih pelanggan dan lalu di sini ada button masuk untuk masuk ke dalam dashboardnya. Nah, maka kita akan diarahkan ke dashboard dari pelanggan. Lalu yang kedua itu adalah owner atau pemilik warung makan. Jadi kita bisa memilih owner, memasukkan passwordnya yang sama seperti di bawah sini. Lalu kita ubah juga jenisnya, di sini adalah owner. Lalu kita klik button masuk dan maka kita akan diarahkan ke tampilan dashboard dari pemilik warung atau si owner ini tadi. Nah, jadi di sini itu merupakan tampilan awal bagi pemilik warung atau owner setelah dia melakukan login. Jadi di sini ada tab untuk mengelola menu yang isinya itu ada beberapa tabel, itu ada ID, nama menu, kategori, harga, stok, dan juga status. Nah, kemudian di bawah sini itu terdapat beberapa button itu yang berisi sistem CRUD, ada create untuk menambahkan menu, kemudian ada read, dia itu untuk memperbarui data. Jadi kalau misalkan ada data yang diperbarui, dia bakal refresh dan membaca, kemudian menampilkan di dashboard ini. Kemudian ada update, itu dia untuk mengubah informasi menu yang ada, misalkan ingin mengubah dari harganya atau stoknya, itu bisa melalui button ubah ini. Kemudian yang terakhir ada delete, itu untuk menghapus menu yang ada. Baik, di sini terdapat dashboard kedua, di mana dashboard itu adalah transaksi. Di sini orang bisa melihat transaksi penjualan yang dimana informasi itu ada ID, nama pembeli, tanggal, menu, jumlah, notes, dan total pembeliannya. Terus kemudian di sini ada button refresh data transaksi, di mana digunakan apabila terdapat transaksi baru yang masuk, maka refresh data transaksi. Terus kemudian di sini ada dashboard grafik penjualan. Di sini itu grafik yang kita gunakan adalah grafik line chart, di mana grafiknya ini menunjukkan tren penjualan di warung makan Batini selama 1 bulan atau per bulan. Nah, untuk melihat grafiknya kita tekan button grafik penjualan bulan ini. Ini untuk tren penjualannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Munziri dengan NIM 10. Di sini saya mau menjelaskan aplikasi yang namanya ini pelanggan bukan owner. Yang di owner itu dijelaskan oleh teman saya. Pertama ini di menu pertama ini ada bacaan selamat datang di warung makan. Nah, terus ini daftar menunya, ada ID, terus ada nama menu, ada kategori. Nah, nama menu ini terdiri dari nasi putih, sayur asem, ayam goreng, es teh. Nah, kategorinya itu, kalau nasi putih itu kan lauk. Nah, terus kalau sayur asem itu kan sayur. Ayam goreng juga masuknya lauk. Terus kalau es teh itu kan minuman. Nah, di harga ini kita nulisnya kan sesuai harga pada umumnya,
nasi putih itu 5.000, sayur asem itu 4.000, nasi goreng itu ayam goreng itu 12.000, es teh itu 3.000. Nah, ini stoknya itu ada 50, ada 20, ada 15, ada 30. 50 itu nasi putih, sayur asem gitu, ayam goreng sesuai urutan. Nah, ini ada data pemesanannya. Nah, misalnya kalau mau beli itu kita tulis misalnya atas nama Nopal kayak gini, Nopal gitu. Terus jumlah porsinya, kita mau makan berapa porsi, apa ada temen, ada apa sendiri doang, kita masukin misalnya 1 gitu. Terus ayam gorengnya itu mau digeprek apa begitu aja, apa sambalnya dipisah gimana, itu bebas. Ini cuma sebagai catatan doang. Nah, di sini ada keranjang, ketika kita masukin semua nama pembeli, jumlah porsi. Nah, di sini kebaca misalnya ID pertama namanya Nopal, terus harganya misalnya totalnya jadi 18.000. Nah, jumlahnya ini ada 1. Nah, ini total harganya. Nah, terus ini kalau kita udah pesan semua, ini bisa kita masukin keranjang. Nah, terus step selanjutnya itu bayar sekarang. Nah, udah habis itu kelar gitu doang, Mas. Jadi penjelasan dari menu pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan saya Fernando Muda. Di sini saya akan melakukan sebuah demonstrasi mengenai program dari kelompok ini yang sudah kami buat. Ini program warung makan Mbak Bini. Sedikit overview saja, di mana di program ini tuh nanti akan terdapat 2 tampilan, yakni tampilan untuk owner dan juga tampilan untuk pelanggan. Di mana kedua tampilan itu tuh punya fungsi yang berbeda. Itu mungkin langsung saja kita masuk ke demonstrasinya. Yang pertama di sini adalah masuk ke bagian login. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, karena dia punya dua tabel yang berbeda, di sini saya menggunakan pilihan role untuk memisahkan antara tampilan di untuk tampilan pelanggan itu nanti memasukkannya role pelanggan dan juga untuk owner itu. Sedangkan kita juga butuh username dan juga password dan juga role ya sesuai gitu. Untuk masuk ke role pelanggan itu kita perlu masukin username pelanggan dengan di case. Nah, dengan saya dia dia akan bisa masuk. Sedangkan jika absennya salah, misalkan kita ucapkan salah, nah di sini dia tidak akan bisa masuk. Oke, kita masuk ke tampilan pelanggan. Nah, di dalam tampilan pelanggan itu di sini ada beberapa tampilannya seperti di sini ada daftar menu makanan, terus juga ada sebuah input untuk memasukkan nama pembeli, jumlah porsi, dan juga catatan. Dan juga di sini ada keranjang belanja. Jadi nanti setelah si pembeli itu memasukkan menunya dengan masukkan keranjang, itu akan masuk menu yang dipesan itu akan masuk ke dalam pemilikan atau kita simulasikan dengan yang lebih nopal, di mana dia menemukan ayam goreng 2, catatannya nggak ada. Kemudian dia pesan lagi nasi. Oh ya, di sini untuk memesan itu kita perlu menekan dulu menunya ya. Kalau misalkan dia nggak ditekan nanti nggak akan bisa memesan. Misalkan porsinya 2 dan catatannya adalah sama porsi. Oke, itu aja. Oke. Nah, untuk melakukan pembayaran tinggal diklik di sini balaskan. Nah, nanti dia akan muncul pop up pesanan berhasil dengan total bayarnya sebesar 3.000. Oke, kita langsung masuk ke yang owner ya. Di tampilan owner ini di dalam dashboard pemilik warung itu nanti dia akan ada 3 tampilan. Yang pertama kelola menu, kemudian ada transaksi dan juga grafik penjualan.
Oke, untuk yang kelola menu ini, di sini itu ada 4 button. Yang pertama dari refresh, tambah menu, dan ubah, dan juga hapus. Nah, refresh ini dia akan apa namanya, apa ya, bisa melihat status dari menu secara real time. Jadi ketika ada pembeli membeli menu makanannya, bisa nasi putih, maka nasi putihnya itu dia akan bisa langsung berkurang secara real time ketika pembeli itu memesan begitu. Kemudian di sini ada tambah menu. Tambah menu ini tujuannya untuk menambahkan menu makanan yang bisa kita menambahkan lele goreng. Masukkan 5 menu lele goreng, kemudian kategori makanannya apakah lauk, sayur, atau minuman. Bisa masukkan lauk. Kemudian harganya misalkan 6.000. Kemudian stoknya misalkan ini stok lelenya tadi itu misalkan ada 10. Kita masukkan status aktif, itu maksudnya apakah masih tersedia atau enggak. Kalau non aktif berarti enggak tersedia. Nah, dia akan masuk ke dalam dashboard. Kemudian di sini juga ada fungsi ubah, button ubah dia untuk membuka menunya. Untuk ubah, kemudian untuk tambah menu, untuk ubah dan juga hapus ini, dia itu sebelum mengubah atau hapus dia perlu menekan dulu. Kalau enggak, dia nanti akan muncul error seperti ini, muncul pop up error. Pilih item untuk diubah, jadi harus mengubah dulu, harus milih item yang misalkan ini lele goreng, kita ubah misalkan harganya gitu, harganya kita ubah misalkan jadi 8.000 tuh. Kemudian kita perbarui jadi 2015. Nah, ini dia akan langsung diperbarui di sini. Kemudian untuk hapus, kita klik dulu di sini. Dan di sini ada konfirmasi apakah akan mengalihkan atau konfirmasi ya. Kemudian untuk riwayat transaksi ini dia akan menampilkan dari dashboard dari SQL, dari database, kemudian dia masukin ke GUI. Ada apa aja di sini, ada ID, kemudian ada pembelinya, kemudian tanggal, kemudian jumlah, notes-nya atau catatannya, dan juga total pesanannya. Gitu. Nah, ini ada reverse data transaksi, di mana reverse data transaksi ini nanti dia juga bisa memperbarui secara real time. Jadi ketika ada pembeli memesan menu, kemudian kita masuk ini, nanti akan langsung diperbarui. Kemudian ada grafik penjualan. Nah, grafik penjualan ini ada satu data grafik penjualan bulanan, di mana ketika dia ditekan, dia akan menampilkan grafik penjualan setiap bulannya. Nah, ini untuk yang ini itu bulan November, kemudian untuk yang ini bulan Desember. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.